Kemcik di Kemang. Ini sukses story-nya Om Bob. Di Kemcik ini terkenal kangkung satu ikat Rp1.000 ya, Om Ben? 10.000. Rp10.000. Saya kira kangkung saya dan kangkung di pasar tidak ada bedanya. Tapi kenapa dikatakan lebih enak? Karena ketika dia menyuap, dia akan mengatakan 10.000. 10.000. Kadang dalam hidup yang kita butuhkan hanyalah inspirasi. Hari ini Toko akan berbincang dengan Bob Sadino, seorang inspirator menurut saya. Mungkin perbincangan ini merupakan perbincangan yang kesekian kali yang Anda saksikan di mana Bob Sadino menjadi narasumbernya. Namun tetap saja seperti saya katakan tadi, sebagai inspirator, inspirasi dari Bob Sadino seolah tidak habis-habisnya untuk digali. Halo Om Bob. Vito, Apa kabar Om? santai aja sebagaimana biasa. Ada kawan-kawan banyak ya? Ada. Oke, Vito. Ini karena masih lebaran, Ya. maaf lahir batin dulu. Iya, sama-sama ya. Ya. Ini rumahnya Om Bob. Sekarang kita di dalam rumahnya Om Bob yang tipe 21 ya Om? Tipe 21. Coba kita lihat. Pakai seperti Vito, saya nggak nyaman, no? Sederhana. Tapi sejak kapan sih? Om kan pernah jadi pegawai juga, pernah jadi karyawan. Pastilah ya. Ketika Om semuda Vito, mungkin baju saya 3-4 lemari ada gitu ya. Tapi kan bosan kan. Ada satu ketika di mana Anda sudah bosan berpakaiannya macam-macam kan. Ya sudahlah, berpakaian sederhana aja. Satu, itu keduanya saya pernah tinggal di suatu negeri yang cuacanya sangat buruk di dunia adalah Inggris dan negeri Belanda kan. Di sana kalau matahari timbul 3 menit, orang sudah ramai-ramai bertelanjang menyerap matahari sebanyak mungkin. Kita diberi matahari begitu luar biasa panjangnya. Dosa kalau kita nggak nikmati loh. Jadi ini bagian dari rasa syukur gitu ya Om ya? Ya, saya bersyukur bahwa kita diberikan sinar matahari yang bisa menghangatkan begitu badan kita. Gambarannya di mana orang di tempat udara dingin dia Berharap sekali itu, dan kita seolah-olah kita tidak bersyukur bahwa Tuhan memberikan limpahan cahaya matahari yang menghangatkan badan kita, lalu kita tidak nikmati itu. soal sopan santun kemudian. Kita kan orang timur, kita harus menjaga kesopanan gitu gimana? Relatif ya sopan itu ya. Ada orang yang pakaian lengkap tetap nggak sopan kan. Dan itu saya nggak suka gitu loh ya. Om Bob itu seumur hidup easy going. Nggak pernah formil gitu. Soalnya ini tanggapan saya. Ada waktu saya formal. Adalah ketika awal kehidupan seseorang saya formal dan akhir kehidupan orang juga saya formal. Artinya kalau saya mengunjungi sebuah perkawinan, lengkaplah pakaian saya. Jadi Om Bob punya jas ya? Banyak. Ya kan? Lalu pada waktu kematian ya saya pakailah hitam-hitam formal. Itu saya anggap akhir dan awal daripada penghidupan orang yang saya merasa saya harus menghormati itu.
Lepas dari itu Yang semuanya lain easy going. saya dengan 4 presiden yang ada, mulai Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega? Bu Gus Mega, Dur. Pak SBY, kecuali Gus Dur, saya takut. Kenapa takut? Saya diraba-raba paha saya. Oh, iya? Oh, ini Bob Sadino ini. Wah, enggak ada. Dengan Gus Dur saya enggak ada gambar. Iya. tapi ada semua ya? Ada. Oh. Dan mereka santai kok nerima saya. Nah, di situ ukuran saya, bagaimana sikap orang ketika mereka menerima saya dengan celana pendek. Kalau dia tidak nyaman, pasti dia nggak mau ketemu saya. Oke. Sekarang umurnya Om Bob 27 tahun. Itu adalah 50 tahun yang lalu gitu loh. jadi sekarang 70. 77. 77 luar biasa. Dan masih santai seperti ini, easy going dan Saya tidak alasan untuk tidak santai. Tidak ada alasan untuk tidak santai. Kenapa saya tidak ada alasan untuk tidak santai? Kehidupan ini diberi oleh Sang Pencipta yang begitu luas kasih sayangnya. Itulah yang saya terima. Nah, itu saya rasakan. oke. Ya. Om Bob punya sejarah yang panjang soal jatuh bangun Iya. dalam membangun bisnis. Kita juga tahu Om Bob pernah sangat-sangat nyaman sebagai pemuda, kemudian kerja di luar negeri di saat kebanyakan orang Indonesia masih bingung untuk kerja gitu kan. Bahkan pernah jalan-jalan dulu keliling Eropa. Oh, semua keliling dunia. Terus setelah itu sudah mapan, kemapanan itu ditinggalkan. Orang kan sekarang cari mapan, Om. Vito, orang cari kemapanan karena dia belum pernah mapan. Oke. Tolong bayangkan, saya sudah mapan banget. Kan bosan Vito? Umur berapa tuh waktu itu? 30-an. 30-an ya. Sudah mapan. Sudah mapan sekali. Dan ada titik jenuhnya dong. Kan orang nggak mau susah, Om. Kok Om Bob nyari susah? Ya karena itu. Saya pikir itu yang menarik buat saya. Ya kan? Ketika saya mapan, saya melihat orang itu di jalan kok baju compang-camping, nggak makan, tinggal di kolong jembatan. Kok ya bisa ya? Saya kepengen dong merasakan seperti dia gitu loh. Tapi saya nggak separah itulah. Jadi alasan ketika Om Bob bekerja di Amsterdam di perusahaan yang ada di luar negeri, terus kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri, itu alasan sesungguhnya apa, Om? Sebetulnya saya ingin membeli kembali ya. I want to pay back my freedom. Saya kan nggak punya kebebasan. Saya punya bos di atas, ya. Whether you like him or you don't like him, gitu. Apakah Anda setuju dengan dia atau tidak setuju? Anda harus mengikuti dia dong. Banyak orang yang menerjemahkan kemerdekaan itu materi. Kalau saya udah punya uang banyak, kalau saya punya rumah besar, saya punya mobil mewah, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu kemerdekaan. Jadi gini ya Vito, itu adalah alternatif ya, itu adalah kebebasan orang memilih. Itu yang saya tekankan lagi kata kebebasan tadi. Kalau orang itu merasa comfort dengan rumah mewah, barang merah, duit banyak, ukuran saya beda lagi. Bagaimana saya bisa merasa comfort untuk jadi orang miskin? Vito, yang saya nggak punya kan hanya duit. Kalau miskin ya. Selain daripada duit, saya kaya kok. Saya masih ada kuping yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau ada orang mau tawar kuping saya 20 miliar, saya belum tentu berikan. Itu satu kuping. 2 kuping berarti 40 miliar. Jari kelingking saya, ini saya, jempol saya. Kalau Anda hitung berapa sebetulnya harta yang diberikan secara materi oleh yang Maha Kuasa. kuasa, itu udah tidak bisa diukur. Dan karena itu tidak ada alasan untuk menyerah ya barangkali ya begitu ya. Nggak ada perkataan nyerah. Yang ada pasrah. Bukan menyerah, ya kan? Kita keluar ya. Vito, saya minta berdiri di belakang kursi ini. Oke. Anda terserah mau menghadap kemanapun saja. Ya.